Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai, Mas Nur Muslij dalam bukunya berjudul Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional halaman 84 mengatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, berhubungan dengan dirinya, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, adat dan budaya. Selanjutnya, Mukhlas Samani dalam bukunya Konsep dan Model Pendidikan Karakter halaman 43 berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan karakter dan moralitas adalah problema yang selalu up to date, tak pernah lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman. Dan persoalan perilaku adalah hal yang tidak pernah lepas dari suatu generasi. Kenyataannya saat ini, dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta, sehingga bukan hanya anak-anak yang tidak beradab, tidak hanya generasi muda yang suka melanggar norma, namun orang dewasa pun sering tak punya tata krama, sehingga hadirin kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda, kaum tua, tak peduli pria atau wanita, tak mengenal miskin ataupun kaya. Berbicara mengenai karakter dan akhlak sebagai popular philosophy of morality seakan seperti trending topik yang tak pernah kunjung habis. Mengapa demikian? Karena kajian mengenai karakter dan perilaku adalah pembahasan tentang kaidah kehidupan manusia, tentang aturan yang harus dijalani dan pedoman yang harus ditaati. Problematika perilaku manusia seperti tidak kunjung habis karena tidak sedikit orang kehilangan pikiran logis di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis sehingga tidak ragu berbuat bengis. Hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Oleh karena itu, hadirin, fenomena demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi di negeri ini menimbulkan kegelisahan dalam jiwa kami untuk bisa memberikan kontribusi yang berarti sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bangsa ini melalui syarhil Quran kami yang berjudul Membentuk Generasi Indonesia yang Berkarakter Mulia, dengan landasan utama firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid 6 halaman 391, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa hadhil ayatul karimah aslan kabiran fi ta'sib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan dasar pedoman peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap. Kemudian Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 245 mengatakan bahwa ayat ini bisa jadi merupakan kecaman kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Kecaman tersebut dikesankan oleh kata laqad, seakan-akan ayat di atas mengatakan kamu telah melakukan banyak kedurhakaan, padahal sesungguhnya di tengah kamu ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani. Lebih lanjut beliau mengatakan, ketika beliau dalam posisi sebagai Nabi dan Rasul, maka ucapan, sikap dan fatwa-fatwa beliau pasti benar, karena itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, lantas bagaimana karakter generasi dan akhlak bangsa kita saat ini? Jujur kita akui, masih ada rakyat yang peduli terhadap nasib sesama anak negeri, memiliki semangat untuk memberi dan berbagi. Masih ada pemimpin bangsa yang patut diteladani, masih ada pejabat yang pandai mengayomi. Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak juga masyarakat kita yang bejat dan bergelimang maksiat. Masih banyak aparat dan pemimpin terlibat korupsi yang membuat rakyat makin melarat. Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, identik dengan budaya ketimuran. Tapi sekarang para politikus dipenuhi sandiwara dan pencitraan. Pelacuran hampir dihalalkan. Ulama yang gemar keduniaan, para pelajar sering tawuran.
para pedagang yang senang melakukan penipuan. Bahkan lembaga hukum tidak lagi dapat diberikan kepercayaan karena kepentingan pribadi dan golongan yang paling dikedepankan tidak mengerti antara kejujuran dan kebohongan, tidak tahu yang mana musuh dan yang mana kawan. Akhirnya rakyat kebingungan. Betul hadirin? Proses perbaikan untuk membentuk generasi Indonesia yang berkarakter mulia hanya bisa terjadi jika saya, Anda dan kita semua mau menerapkan revolusi mental yang sesungguhnya, memiliki keteguhan iman, menyempurnakan ketakwaan, menyandarkan hati secara kokoh kepada Allah, pemilik semesta alam, tidak pernah berhenti mendidik diri sendiri dan keluarga, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia biasa dan merefleksikan setiap ajaran agama dalam diri kita, keluarga kita, kerabat dan orang-orang terdekat kita. Hadirin, sebuah senandung meneguhkan semangat kita untuk berkarakter mulia. Umpama bunga mekar indah di taman, akhlak yang mulia pada insan, harum mewangi menghias pribadi, siapa memandangkan jatuh hati. Lukiskan jiwamu dengan akhlak mulia, sucikanlah dari dosa-dosa, taburkanlah budimu yang suci, suburkan dalam diri cinta abadi pada Tuhan, cinta sejati pada Tuhan, cinta sejati. Hadirin, timbul pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan untuk membentuk generasi Indonesia yang berkarakter mulia? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka
dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 308 mengatakan bahwa kalimat fabima rahmatin minallahi lintalahum menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membentuk karakter dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu, tetapi juga kalbu beliau disinari. Bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat tadi mengandung 3 akhlak dan kepribadian Rasulullah dalam menghadapi umat manusia. Pertama, lintalahum. Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Rasulullah bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memohon ampunan bagi setiap kesalahan manusia. Ketiga, wasyawirhum fil amr. Rasulullah mentradisikan hidup bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Dengan demikian hadirin, jika kita ingin bangsa Indonesia memiliki karakter yang mulia, bangkit dari krisis akhlak, maka mari kembali untuk meneladani karakter dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kepribadian beliau laksana kilauan berlian. Dari arah manapun kita menatapnya, pasti bersinar dan bercahaya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari syarahan kami tadi dapat diambil kesimpulan. Pertama, persoalan karakter dan moralitas adalah problema yang selalu up to date, tak pernah lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman. Dan persoalan perilaku adalah hal yang tidak pernah lepas dari suatu generasi. Kedua, untuk membentuk generasi Indonesia yang berkarakter mulia hanya bisa terjadi jika kita semua mau menerapkan revolusi mental yang sesungguhnya, memiliki keteguhan iman, menyempurnakan ketakwaan, menyandarkan hati secara kokoh kepada Allah pemilik semesta alam, serta mencontoh karakter dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Bukalah mata di pagi hari, Cuci muka, hilangkan kantuk. rendah hatilah seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita saksikan penampilan